Bapak Ibu pemirsa Man Lumajang TV yang saya hormatin, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-7 untuk melaksanakan ibadah puasa. Berarti kita masih berada dalam koridor rahmatnya Allah 10 hari pertama. Mudah-mudahan rahmat Allah itu akan turun juga kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada 10 hari kedua, maghfirahnya Allah. Kemudian begitu juga mudah-mudahan kita sampai kepada 10 hari terakhir, yaitu itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Bapak Ibu rahimakumullah, kita hidup di dunia ini adalah untuk agar supaya kita berbahagia. Nah, saya ingat konsep yang dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin. Di sini mengatakan bahwasanya alamatus sa'adah ihda asyar, bahwasanya tanda kebahagiaan orang itu bahagia itu ada 11. Yang pertama, ihda'a ayyakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah, yaitu di sini mengatakan bahwasanya orang itu zuhud dengan kehidupan dunia dan lebih senang untuk beribadah, untuk mengejar akhiratnya. Zuhud dia di sini bukan berarti bahwasanya dia meninggalkan dunia, tidak, tapi dunia bukan diletakkan di hati, tapi dunia diletakkan di mulut saja, sedangkan akhirat harus diletakkan di hati. Wasanya, tanda yang kedua adalah antakuna himmatuhu fil ibadah wa tilawatil Quran, yaitu orang tersebut senang untuk membaca, untuk beribadah dan membaca Al-Quran. Apalagi seperti sekarang kita pada saat bulan Ramadan, syahrul Quran, jadi waktunya digunakan untuk banyak membaca Al-Quran. Wasalis ayyakuna qalilal qaul fi ma la yahtaju ilaih. Jadi orang yang hidupnya bahagia itu dia sedikit sekali berbicara terhadap hal-hal yang tidak dibutuhkan. Warabi ayyakuna muhafidun ala sholawatil khamsah. Kemudian yang ketiga, tanda yang ketiga adalah dia orang itu selalu menjaga sholat lima waktunya. Jadi sholatnya dilakukan dalam sholatu ala waktiha. Jadi sholat adalah merupakan kebutuhan bagi dia, bukan hanya sekedar penggugur kewajiban. Kemudian tanda yang kelima adalah ayyakuna war'an fima qalla au kasura minal haram wa subhat. Jadi orang itu dia tidak mau sama sekali dengan barang-barang yang haram, atau apalagi barang-barang yang subhat, atau apalagi yang haram. Wasadis ayyakuna sahabatahu minas sholihin. Kemudian tanda yang keenam, orang itu suka sekali berteman dengan orang-orang yang soleh, karena dia beranggapan bahwasanya berteman dengan orang-orang soleh akan selalu menyejukkan jiwanya. Wasabi'a ayyakuna mutawadi'an au mutakabbiran. Kemudian yang ketujuh, tanda yang ketujuh, bahwasanya orang itu adalah orang yang bahagia, dia selalu mutawaddi. Apa itu istilahnya mutawaddi itu? Rendah hati, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Jadi dia tidak sombong, ghairu mutakabbir. Wasamina ayyakuna sahiyan kariman. Kemudian tanda yang keenam adalah orang itu bijaksana. Kemudian watasya ayyakuna rahiman bima khalaqallah ta'ala. Tanda yang kesembilan adalah orang itu rohiman. Apa rohiman itu ya? Selalu bijaksana, welas asih kepada seluruh makhluknya Allah. Wal asyira ayyakuna nafi'an bil khalqi. Kemudian tanda yang ke-10 adalah
orang itu nafian, dia bermanfaat bagi orang yang lain, sebagaimana khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Kemudian tanda yang ke al-hadi asyara, tanda yang ke-11, ayyakuna zakiran lil maut kasira. Jadi orang itu selalu saja ingat akan kematian. Jadi dia akan ingat kepada kematian. Itu tadi tanda-tanda as-sa'adah, orang-orang yang bahagia. Tapi begitu juga ada alamatus syaqawa, ada ihda asyara juga. Tanda-tanda orang yang celaka itu ada 11 juga. Yang pertama, awaluha ayyakuna harisan ala jam'il mal. Jadi tanda yang pertama adalah orang itu senang sekali berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta. Wasania antakuna himmatu fis syahwat wa lazzatid dunya. Sedangkan tanda yang kedua adalah dia senang sekali menuruti syahwat dan kelezatan dunia. Jadi karena orientasinya hidup dunia. Wasalis ayakuna fahisan fil qaul wa mukassiron lil ghibah. Kemudian tanda yang ketiga adalah dia itu senangannya ghibah, ya, senangannya ghibah. Wa rabi ayakuna mutahawinan bisholatil khamsah. Jadi ya, tanda yang keempat, orang itu gegampang terhadap sholat 5 waktu. Wal khamis antakuna sahabatu ma'al fujjar. Kemudian tanda yang kelima bagi orang-orang yang celaka itu adalah teman-temannya adalah orang-orang yang fujar. Orang-orang yang fujar itu siapa? Orang-orang yang fujar itu orang-orang yang senang sekali berbuat kejelekan. Wasadis ayakuna sayyil khalqi. Jadi yang kelima, yang keenam adalah dia itu ya sejelek-jeleknya makhluk Allah. Wasabi ayakuna muhtalan fakhuron. Kemudian tanda yang ketujuh adalah muhtalan fakhuron. Kemudian wasamina ayakuna nafian li naf'atin nas. Tanda yang ke berapa tadi? Ke-8. Jadi orang itu tidak bermanfaat sama sekali terhadap orang yang lain. Watasi ayakuna qalilal marhamah lil mu'minin. Jadi tanda yang ke-9, orang itu sedikit sekali rasa belas kasihnya kepada orang-orang mukmin. Dia tidak peduli dengan orang-orang mukmin, dia tidak peduli dengan orang-orang yang lain, apakah orang lain itu kesusahan atau tidak. Wal asiru ayakuna bakhilan. Kemudian tanda yang ke-10 adalah dia itu bakhil. Bakhil itu ya medit ya. Wal hadiya asyara ayakuna nasiyan lil maut. Kemudian tanda yang terakhir adalah dia lupa dengan kematian. Jadi dia terlalu asik, terlalu senang hidup di dunia sampai dia itu lupa kepada kematian. Bapak Ibu pemirsa Man Lumajang TV yang saya hormatin, demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi bahan renungan bagi kita. Mudah-mudahan momen bulan Ramadan ini bisa meningkatkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang sempurna, hidup di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya baik, di akhiratnya juga baik. Akhiran mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.